Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali dengan saya Falizul Ikram dari Ringgro. Kali ini saya materinya tentang jualan dulu apa list building dulu. Jadi ini sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan sama member-member atau calon member marketing. Mas, saya pengen list building. Gimana ya caranya, gitu kan? Nah, sebetulnya list building itu ya cuma ngumpulin data aja, kemudian follow up, follow up, follow up, seperti itu. Itu simpelnya list building. Collect data, follow up, selesai perkara di dunia ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita membahas lebih dalam, bagaimana dia bisa bermanfaat atau menghasilkan bagi teman-teman, eh, ada juga pertanyaan yang bertanya toolsnya apa aja, ini apa segala macam. Sebelum kita membahas ke teknis, sebelum kita membahas ke eh, cara atau setupnya, eh, saya pengen ngasih tahu dulu karena saya lemparkan pertanyaan strateginya pengen seperti apa itu banyak yang belum bisa menjawab. Karena yang paling penting adalah strateginya. Strateginya pengen pengolahan datanya seperti apa gitu. Nah, di sini saya bakal menjelaskan. Uh, Mungkin agak sedikit membosankan karena lumayan panjang ini video ini. Dinikmati saja, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah ini piramida customer. Nah, pada piramida customer ini saya ambil dari si Subri, lupa saya ambil dari buku apa, si Subri apa gitu, pokoknya ada 4 jenis karena ini saya pakai ya. Ketika kita mempunyai sebuah produk yang ingin dikeluarkan atau ingin dijual, uh, segmentasi marketnya ada seperti ini. 3% itu adalah orang yang siap membeli. Istilahnya mereka sudah butuh, tinggal beli aja gitu. Mana nih barangnya, mana nih barangnya. Nah, kemudian ada juga yang 17% ini adalah orang dalam gathering mode atau lagi ngumpulkan pilihan-pilihan mau beli yang mana ya, seperti itu. Kemudian ada juga 20% orang yang sudah sadar dengan masalah mereka. Jadi saya sebutkan bahwa produk itu, saya selalu menganggap sebuah produk itu adalah sebuah solusi. Nah, ketika produk ada kuliner itu adalah solusi bagi orang yang lapar gitu ya. Ketika produk Anda kuliner yang enak itu adalah solusi bagi orang yang lapar dan ingin merasakan sebuah sensasi kenikmatan di lidahnya seperti itu. Jadi sebuah produk saya anggap itu sebagai solusi. Jadi kalau Anda menciptakan produk yang bukan solusi, saya nggak yakin itu ini ya, itu bisa dijual gitu. Jadi kalau produknya sudah mensolusikan sebuah masalah itu adalah produk yang layak jual. Oke, dan 20%-nya orang udah tahu masalahnya tapi belum tahu apa opsi-opsi atau pilihan-pilihan produk yang diinginkan. Jadi dia belum melakukan getting information. Kemudian ada 60%-nya lagi sebetulnya mereka butuh, cuman mereka nggak belum belum tahu apakah mereka bermasalah atau enggak dengan hal itu gitu ya, sehingga membutuhkan sebuah solusi untuk masalah mereka gitu. Nah, saya clear dulu. Nah, di sini yang pertama kita bahas yang 3%. Nah, di 3% ini apakah butuh list building? Saya sarankan enggak. Maksudnya di awal ya, list building duluan, enggak. Jangan lakukan list building duluan ke market 3%. Istilahnya di setiap produk itu selalu ada 3% orang yang siap membeli. Dari misalnya total total orang yang butuh ya. Total orang yang butuh 3%-nya itu adalah orang yang aku bisa beli sekarang, aku butuhnya, aku pengen belinya sekarang gitu. Nah, untuk kategori ini sales aja duluan. Sales. Jadi jangan lakukan list building di depan, list buildingnya lakukan di belakang. Sales itu bakal menjadi customer atau buyer lah ya, buyer. Nah, buyer ini adalah hot lead atau prospek yang hot karena dia sudah membeli. Nah, di sini baru kita nanti kumpulkan datanya. Jadi setiap sales, setiap customer harus dikumpulkan datanya kalau teman-teman mau melakukan list building. Nah, ketika mengejar market ini, teman-teman nggak perlu list building duluan, tapi list buildingnya di belakangan. List building adalah mengumpulkan buyer-buyer. Jadi karena di sini apa? Ketika bermain di 3% itu terjadi war atau perang. Nah, bagaimana cara perangnya? Ya offernya harus sangat-sangat menarik gitu. Makanya banyak orang yang misalnya memberikan bonus atau value added ya.
value added, atau perang harga. Kenapa? 3% orang yang siap membeli ini udah jelas itu kompetitor bakal memburu semua. Ini sangat diburu kompetitor. Ini sangat kita buru. Ini sangat kita karena bisa cash langsung. Ini gerakannya tuh harus cepat. Cepat, tepat, dan memang tujuannya tuh full sales gitu. Jadi jangan teman-teman perlama dengan follow up. Jadi follow up-nya tuh setelah mereka jadi buyer aja gitu. Ini langsung. Makanya orang banyak yang kalau kalau misalkan di sini teman-teman ingin bermain di sini, ngejar ini, ya jangan mewek kalau misalnya kalah karena wah bonus saya kurang banyak, wah value added saya kurang banyak, wah diskon saya kurang besar, diskon saya kurang besar gitu. Wah harga saya lebih lebih sedikit, mereka kayaknya perang-perang harga. Jangan, karena mereka ingin merebut market yang di sini gitu. Nah, kenapa ini orang 3%, hanya 3% aja dari 100%, 3% aja orang yang betul-betul siap beli sekarang lah. Nah, kalau pengen main di sini ya main sales, siapkan semua senjata tempur apapun bagaimana caranya menggenerate sales. Sales baru lakukan list building. Nah, list building kumpulkan buyernya, nanti follow up kita cari misalnya ini memiliki nilai LTV ya atau lifetime value. Sorry tulisan saya jelek karena saya anak IT jadi jarang nulis. Nah, LTV atau lifetime value dalam artian ternyata bakal ada nanti repeat order. Biasanya di sini misalnya impas gitu, cost sama omset kita tuh misalnya impas ya. Nah, kita bisa ngejarnya di next repeat order. Repeat RO aja ya, saya bikin repeat order. Kenapa? Karena untuk di sini kita memang main perang-perangan. Nah, jadi kalau kalau terjadi hal yang seperti ini, agak merasa pernah terjadi hal seperti ini, sebetulnya kita sedang berperang di market yang 3% ini gitu. Kemudian ada lagi namanya market yang 17%. Mereka udah butuh, mereka sedang memilih. Jadi mereka sedang searching, cari pilihan mana yang terbaik. Nah, di dalam hal ini, teman-teman bisa lakukan sales plus semi list building. Semi list building. Kenapa? Orang yang gini sebetulnya udah paham dengan apa masalah mereka dan udah paham apa yang solusi mereka. Mereka hanya sedang compare mana mencari yang terbaik. Jadi teman-teman bisa langsung sales atau jualan, langsung promoin produknya. Misalnya langsung beriklan ke landing page tanpa perlu ke lead magnet, tanpa perlu bonus-bonusan, voucher-voucheran gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Di sini kenapa saya sebut simulus building? Teman-teman harus pandai menangkap ketika teman-teman promo atau menawarkan, mereka kan biasanya butuh informasi misalnya datang ke landing page teman-teman, mereka datang ke landing page teman-teman, pastikan misalnya selalu capture data, jadi jangan sampai ada data yang atau klik yang terbuang sia-sia. Itu kalau bisa hanya 1% gitu ya. Nah, kita kan tetap berusaha itu misalnya di landing page-nya dipasang pop up. Nah, pop up-nya ini bebas. Jadi setiap mereka cop landing page ini kan langsung ngejual nih, nyuruh beli gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka belum belum berminat kan mereka bakal keluar. Tapi sebelum mereka keluar tampilkan sebuah pop up. Pop up-nya itu kasih misalnya lead magnet. Lead magnet atau form. Form misalnya apa nih? Tentang ini tentang brosur produknya, kelebihan produknya, ataupun lead magnet, ataupun offer-offer, misalnya voucher diskon atau apapun yang ini yang membuat mereka mengisi data. Jadi ketika mereka klik, udah mereka hilang, kita tetap bisa memfollow up, kita bisa memberikan. Nah, follow up-nya itu, follow up itu saya sarankan jangan lama-lama. Jangan lama-lama, itu paling dalam 2 sampai 3 kali. Misalnya pakai email nih ya follow up-nya. Pakai email follow up-nya 2 sampai 3 kali email, misalnya autoresponder hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu harus hard sell.
hard sell. Misalnya berikan emotional trigger, misalnya diskon hari ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena 17% ini mereka sudah mengkoleksi informasinya, mereka hanya perlu di-trigger aja lagi untuk memilih kita gitu, untuk membeli produk kita. Jadi nggak perlu ada tetek bengek kita memberikan edukasi yang A, B, C, D gitu. Kenapa? Mereka sudah siap untuk ditawarin. Mereka hanya memikirkan apakah Anda orang yang terbaik untuk saya berikan uang saya, seperti itu. Nah, kemudian nah bagaimana cara untuk apa namanya ya, mengintai market ini, itu udah materi berbeda ya. Nah, itu udah segmentasi market dan riset market. Nah, jadi ini saya anggap teman-teman memahami ini dulu. Yang ketiga adalah 20%. 20%-nya adalah orang yang aware dengan masalahnya, tapi mereka belum tahu solusinya. Nah, dalam case ini saya contohin misalnya bisnis online. Bisnis online. Misalnya teman-teman ngerasa nggak sih sudah beriklan, sudah melakukan marketing A, B, C, D gitu kan. Dan terciptalah misalnya sales atau penjualan yang besar gitu ya, yang besar. Nah, tapi teman-teman harus ini harus melakukan hal tersebut berulang-ulang. Capek nggak sih gitu? Misalnya ngiklan lagi, ini lagi, maksudnya modalnya sama lagi, ini lagi. Nah, itu teman-teman udah merasakan masalahnya, Aku tuh pengen lebih ini loh, pengen lebih gampang. Makanya di sini misalnya saya nawarkan marketing. Marketing. Nah, Nah, cara saya berbicara barusan itu adalah offering bagi teman-teman yang sudah paham masalahnya. Bagaimana sih, misalnya kalau biar nggak capek, adalah setiap sales itu kumpulkan datanya atau leadnya, sehingga teman-teman bisa berfokus nanti dengan marketing misalnya ya. Dengan marketing itu follow up. Jadi teman-teman nggak akan beriklan dengan biaya yang sama ke orang yang sama. Justru nanti mungkin beriklan selanjutnya adalah untuk mengakuisisi atau mencari pembeli baru. Jadi orang-orang yang lama itu datanya sudah didapat, itu tinggal di follow up aja. Kalau misalnya kita ingin mereka melakukan RO atau repeat order, di follow up aja gitu. Dengan biaya yang jauh lebih murah dan bisa dibuat otomatis gitu ya. Dan bisa dijadwalkan juga campaign misalnya melalui blast emailnya marketing gitu. Jadi data customernya sudah ada, selanjutnya kita launching produk, relaunch produk, ataupun varian baru kita keluarkan, mau cross selling, mau misalnya upsell, itu bisa dilakukan dengan marketing. Nah, sebagian belum udah merasa masalahnya, capek dengan pola marketing yang terus menguras energi dan tenaga. Nah, disitulah saya bakal mengincar teman-teman. Nah, saya bakal mengincar teman-teman bahwa ini loh ada solusinya untuk kedepannya itu nggak capek lagi gitu. Nah, begitu juga dengan produk teman-teman. Pasti ada orang-orang yang sebetulnya merasakan masalah yang sama. Kenapa? Produk itu adalah sebuah solusi. Nah, mereka sudah sadar masalahnya, cuman belum tahu nih apa solusi atau produk yang memiliki solusi untuk masalah masalah saya gitu ya. Nah, di sini kita sudah pasti melakukan list building. Tapi pendekatannya bakal berbeda. Kita bakal memberikan lead magnet yang contohnya adalah seperti yang saya lakukan saat ini. Saya memberikan video-video yang mengedukasi. Nah, di sini ada edukasi problem solving. Nah, edukasinya lebih ke problem solving ya. Karena teman-teman sudah merasakan masalahnya, saya bakal lebih melakukan pendekatan ke masalah yang teman-teman rasakan. Ini loh produk yang bakal menjadi solusinya. Seperti itu. Nah,
Otomatis nanti ini saya berikan link magnet, ini saya berikan edukasi. Apabila terasa oh ini memang produk saya, kemudian teman-teman mencari informasi tentang marketing. Oke, di informasi juga saya menjelaskan, saya berusaha memberikan yang terbaik dengan berbagai testimonial. Saya berharap teman-teman bisa loncat ke orang yang bakal beli sekarang. Nah, seperti itu. Nah, ini yang 20% ya. Kemudian kita membahas yang 60%. Ini adalah orang yang nggak sadar apa masalahnya gitu. Tapi sebetulnya dia butuh. Nah, sebetulnya dia butuh. Nah, ini kita wajib melakukan list building. Ketika kita mengejar market ini ya, kita melakukan list building. Tapi list building itu bertahap. Misalnya kita mulai dengan misalnya memberikan edukasi, misalnya hal-hal yang berhubungan tentang edukasi, bisa edukasi tentang hal-hal gitu. Kenapa Anda bakal membutuhkan ini? Anda akan bermasalah di ini gitu ya. Kemudian baru kemudian pengenalan produk. Nah, ini banyak nih prosesnya, brand awareness, ini apa segala macam. Tapi teman-teman juga diminta untuk melakukan list building. Berbeda dengan yang ini tadi, kalau ini tadi boleh sales, list buildingnya belakangan, list building belakangan. Kalau ini bisa sekalian juga sales dan list building belakangan, dan bisa juga nge-capture data trafficnya ya untuk melakukan list building kemudian sales. Nah, kalau yang ini udah jelas. Misalnya ini lebih ke list building tapi dengan edukasi penyelesaian masalah ya. Sedangkan ini untuk membuka pikiran. Kita buka dulu pikirannya bahwa untuk menjadi ketika teman-teman mau menjangkau pasar yang lebih besar, mau apa ya udah go online aja. Jadi saya nggak bakal langsung nawarin, yuk pakai marketing gitu ya. Saya nggak bakal langsung gitu. Ya udah go online aja deh, sudah butuh domain, buat dulu websitenya, kemudian butuh email notifikasi, baru bisa pakai marketing gitu. Jadi saya bakal nunjukin step by stepnya. Ini memang lebih panjang dan menguras energi. Nah, waktunya juga lumayan lama karena kan prosesnya bertahap ya. Pertama mereka nggak tahu nih, nggak aware sama masalahnya. Kita kasih tahu, mereka jadi aware. Ketika mereka aware, mereka pasti nggak langsung beli dong, gitu kan. Mereka pasti searching dulu, pilih-pilih, betul meyakinkan diri, cari informasi. Nah, kemudian mereka baru membeli. Nah, baru mereka meloncat yang ke 3%. Tapi kita sudah lihat 3%, 17, 20, 60, 97% itu market yang butuh memang menguras energi atau effort lebih, tapi marketnya jauh lebih besar daripada kita bertanding di sini. Oh, ini kalau yang langsung yang 3% ini bukan cuma energi aja yang dikuras ya, mental juga dikuras gitu. Mental dikuras, biaya dikuras, pokoknya semua dikuras. Tapi salesnya jauh lebih cepat. Salesnya lebih cepat ya. Nah, ketika kita membuat mulainya dari awal, jadi semakin ke bawah, kita misalnya list buildingnya itu mulai dari orang yang not problem aware ya. Kita bisa membentuk mereka jadi loyal customer, sehingga ketika mereka masuk ke 3%, itu kita lebih terhindar dari namanya akuisisi oleh kompetitor. Nah, kenapa? Karena kita yang memproses, kita yang membuat mereka, kita yang selalu ada bagi mereka di prosesnya mereka mengenal ini produk gitu. Nah, jadi itu kita bakal lebih aman. Jadi kita nggak perlu ikut perang-perangan nih di 3%. Yang 3% ini adalah bisa jadi customer kita dulu atau customer orang lain yang memang kita berebut di sana. Jadi memang harus ada perang-perangan di sini. Nah, begitu aja kalau untuk berdasarkan customer yang pengen rekan-rekan intai ya, rekan-rekan intai. Nah, di sini kalau mau perang yang mana? Nah, ada yang lebih baik salesnya dulu, ada yang list building dulu, ada yang harus cepat. Yang kalau yang ini harus cepat ya. Saya bilang tadi 2 sampai 3 email. Misalnya kalau ini misalnya 7 sampai 10 follow up. Nah, kalau ini panjang nih. Ini panjang nih.
Nah, oh ini panjang, ini bisa sampai 20 sampai 30 misalnya. Nah, tergantung. Misalnya ketika proses ini kan pasti ada juga yang langsung loncat gitu ya. Tergantung daya tangkap dari customer-nya dan juga daya penyampaian dari kita. Nah, kalau kita pandai menyampaikan dan tepat, jadi ada pengaruh-pengaruh hal lain, faktor-faktor X lainnya seperti copywriting seperti apa, desainnya seperti apa, produknya kita offernya seperti apa, yang kita tawarkan seperti apa, itu berpengaruh juga mempercepat. Jadi tidak ada angka pasti berapa banyak, berapa lama kita follow up. Nah, tapi cepat, sedang, lama itu aja yang pasti gitu. Nah, kategorinya itu sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kemudian ini berdasarkan piramida customer. Ada lagi berdasarkan misalnya jenis produk. Produk teman-teman itu adalah fast moving atau slow moving. Nah, fast moving ini dibutuhkan sekarang. Sekarang ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah ini sebenarnya berdasarkan penjualan. Ini cepat penjualannya kayak jual kacang gitu ya. Nah, kalau ini agak lebih lama. Cuman saya menyebutnya ini dibutuhkan sekarang juga gitu. Produk-produk yang misalnya eh, ya bisa jadi cepat. Nah, untuk fast moving sendiri itu sales aja gitu. Nah, sama seperti tadi baru list buildingnya. Building. Nah, yang bisa menentukan fast moving sama slow moving ini adalah teman-teman, karena ada beberapa produk itu yang memang kita hitung dari penjualannya, dan ada juga yang bisa berubah. Contoh, dulu masker ini ya penutup mulut itu adalah slow moving. Semenjak COVID dia jadi fast moving. Nah, nanti ada teknik misalnya bundling, misalnya ini APD ya, APD. Teman-teman banding beli beli 10 box masker gratis APD, itu namanya teknik bundling antara produk fast moving dan slow moving. Tapi kalau di produk slow moving ingin dijual solo itu kita menggunakan list building. Kita kita iming-imingi dulu, bukan iming-imingi, enggak sopan ya bahasanya. Maksudnya kita edukasi dulu nih tentang produknya. Nah, untuk di fast moving ini jangan sampai di list building terlalu lama, langsung kita ngejar revenue aja. Kenapa? Mereka butuh dan bisa cepat. Nah, ada misalnya teman-teman e-commerce yang jual, satu adalah tools. Nah, tools ini saya kategorikan fast moving. Kemudian ada lagi e-course. E-course ini bisa saya sebut slow moving. Kenapa? Tools itu menurut saya nih ya, itu terasanya impact-nya itu direct atau direct impact. Direct impact, mereka bisa menggunakan langsung, merasakan manfaatnya langsung, sehingga dia bisa jadi produk yang fast moving. Udah sales aja, jangan terlalu banyak list building bla 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 gitu. Nah, kemudian e-course ini menurut saya indirect. Impact-nya itu nggak langsung karena ini kategorinya ilmu. Teman-teman nggak bisa ngerasa wujudnya seperti apa, walaupun tools digital itu nggak ada kerasa wujudnya, tapi kayak bisa dipakai gitu ya. Sedangkan e-course itu nggak bisa dipakai, hanya bisa diterapkan. Jadi ilmu itu bisa diterapkan. Padahal walaupun ini value-nya besar ya. Misalnya bagi teman-teman manfaatnya itu sangat besar. Sebuah ilmu itu lebih berharga mungkin dari 10 tools ya. Saya 1 banding 10 aja gitu. Nah, cuman ternyata pasar menyatakan bahwa saya lebih cepat beli tools nih daripada saya beli e-course dengan kategori yang berbeda. Nah, makanya kalau tools jual langsung, list building yang belakangan. Kalau misalnya ke e-course, ini pendapat pribadi saya ya, itu list building duluan. Kenapa? Kebanyakan sebagian besar marketnya itu ada di posisi si berapa persen ya? Si mungkin kebanyakan orang-orang yang aware aja sama problemnya, tapi ya belum menemukan opsi yang lebih baik. Makanya diperlukan list building habis itu dilakukan branding, otomatis lu siapa bro? Bilang untuk misalnya si pengajarnya gitu kan, untuk melakukan pengenalan diri seperti yang saya lakukan sekarang. Saya melakukan branding karena biar teman-teman lebih
mau menggunakan marketing, oke, saya memang promo marketing, salah satu produk saya. Nah, jadi saya memberikan materi-materi misalnya seperti ini agar kita lebih saling mengenal. Nah, ini berdasarkan misalnya jenis produknya. Sebetulnya jenis produk itu secara keilmuannya ada yang lain, bukan seperti ini. Ini sebetulnya berdasarkan jenis produk, berdasarkan penjualannya ya. Cuman pada materi saya masukkan seperti itu. Nanti coba di materi yang lain saya revisi, saya detailkan betul-betul jenis produk itu apa aja sih gitu. Nah, kemudian berdasarkan harga. Harga ini compare-nya berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau harganya itu anggap saja murah, kemudian kebutuhannya itu banyak, ngapain list building, langsung sales. Baru kemudian kita list building, LB aja saya singkat. Nah, seperti ini ya. Jadi kategori harga ini juga banyak penentuan faktornya. Harga murah itu bisa berdasarkan harga dengan kompetitor. Misalnya mana yang lebih kecil harganya dibandingkan kompetitor, itu bisa disebut murah. Kemudian juga bisa disebut harga murah itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan brandingnya, kualitasnya, ya, banyak faktornya. Jadi ini teman-teman riset sendiri menentukan hargaku murah nggak sih gitu. Maksudnya dengan value yang kuberikan dengan berbanding kompetitor gitu ya. Nah, kemudian marketnya banyak, orang yang membutuhkan itu banyak. Ya, ini langsung sales aja. Kemudian ada juga yang harganya murah, kebutuhannya sedikit. Nah, ini sales juga. Nah, yang apa itu adalah harganya mahal, kebutuhannya itu sedikit atau banyak. Nah, itu list building duluan, LB dulu baru sales. Seperti apa ini gitu ya. Misalnya produk-produk eksklusif, produk-produk yang jadi kategori mahal mahal ini adalah untuk saya yang misalnya bergaji 3 juta, di mana saya membeli barang itu paling sanggup 100.000 gitu. 100.000 sekali belanja ya, karena misalnya itu yang diizinkan istri gitu. Nah, ada produk yang saya inginkan harganya 500.000. 500.000 eh itu ya udah jelas kalau secara normal, kalau secara saya tidak ingin, itu saya nggak bakal beli. Karena kemampuan saya hanya 100.000. Tapi ketika saya di follow up, saya di branding, timbullah rasa keinginan untuk membeli. Ketika saya istilah ditawarin gitu kan, oh ini memiliki A, B, C. Jadi mereka melakukan list building dulu, kolamnya ya kadang Facebook, kadang Instagram, kadang via email, kadang banyak jalur ya. Kalau kalau masalah funneling itu traffic source itu banyak. Nah, mereka melakukan follow up, timbullah jadinya keinginan saya. Keinginan saya untuk membeli, padahal itu di luar kesanggupan. Nah, kesanggupan saya hanya 100.000 jatah misalnya ya. Ternyata ini 500.000, itu kan jadi sesuatu yang mahal. Nah, tapi karena saya ingin, ya saya beli. Karena saya sudah di prospek dengan baik oleh si marketingnya. Nah, ya jujur saya beli gitu. Kenapa? Ya, karena ingin. Nah, jadi itu untuk di harga ya. Nah, walaupun dia agak sensitif untuk dibahas, itu teman-teman jujur ke diri sendiri aja. Menurut teman-teman harga produk teman-teman itu seperti apa berdasarkan kebutuhan kompetitor dan yang lainnya. Ini nggak saya bahas terlalu detail. Tapi kalau misalnya seperti ngejual sesuatu yang murah gampang kebutuhannya banyak, itu silakan di ini. Ada lagi yang murah murah kebutuhannya juga banyak. Mahal ding, mahal tapi kebutuhannya banyak. Nah, kalau di sini teman-teman lakukan list building tapi fokus ke branding. Kenapa? Suatu mahal kebutuhannya banyak, kompetitornya pasti lebih banyak gitu ya. Jadi branding yang akan menentukan
teman-teman arahnya kemana. Walaupun branding di materi selanjutnya ada saya bahas. Kemudian adalah tingkat kompetisi. Nah, tingkat kompetisi hampir sama. Tingkat kompetisi misalnya low. Low-nya itu apa? Kompetitor sedikit. Kompetitornya sedikit. Kompetitor ya sedikit. Tapi pasarnya banyak gitu. Nah, kompetitor sedikit pasarnya banyak, sales udah jelas. Kemudian kompetitornya sedikit, pasarnya sedikit. Nah, kalau kompetitor sedikit, pasarnya sedikit, itu sales plus semi list building. Nah, kalau kompetitornya ini kompetitornya banyak, ini untuk medium ya. Kompetitornya banyak, pasarnya juga banyak, itu jadinya medium. Nah, ini lebih baik misalnya list building duluan. List building duluan, semi sales juga bisa. Semi sales juga bisa. Semi sales juga bisa. Berarti hampir sama dengan ini ya. Cuman makanya ketika kompetitornya jauh lebih besar, angka kompetitor jauh lebih besar ini, angka kompetitornya kecil ya. Nah, ini cuman fokusnya misalnya list buildingnya itu di collect customer atau nge-capture data, dan misalnya follow up yang kita berikan itu hanya product knowledge biasa aja ya, product knowledge. Tapi kalau yang ini udah mengarah ke arah branding. Istilahnya memberikan edukasi, menunjukkan bahwa kita yang terbaik, kita yang ter lah pokoknya. Nah, itu nanti masalahnya di konten. Misalnya teman-teman harus membuat semuanya terlihat lebih baik dibandingkan orang lain. Yang hard ini apalagi? Ini udah kompetitornya sedikit, kompetitornya banyak, pasarnya sedikit. Nah, ini tipikal hard nih. Nah, ini biasanya kategorinya yang kayak seperti tadi ya, itu harganya itu mahal. Nah, itu harganya itu mahal. Tapi pasarnya sedikit. Nah, ini biasanya full branding. Karena hanya dengan branding teman-teman bisa menjual misalnya sesuatu yang mahal, sesuatu yang eksklusif, sehingga kalau mendapatkan itu saya merasa menjadi sesuatu. Jadi teman-teman bakal lebih menunjukkan ketika saya pakai, misalnya ini topi, saya bakal ngerasa jadi apa gitu, ngerasa seperti ini, seperti itu gitu. Nah, ataupun dengan saya menggunakan sepatu misalnya Nike, saya bakal ngerasa seperti apa? Mungkin saya bakal merasa seperti Puma ya. Kalau merasa seperti Puma, saya beli Puma, saya nggak beli Nike gitu. Nah, disitulah berdasarkan kompetisinya. Jadi sales list building. Nah, sales. Nah, itu biasanya kita yang sales duluan tuh di low. Jadi teman-teman harus mempelajari betul karakter produknya masing-masing. Kemudian brand Anda versus kompetitor. Nah, dua-duanya ketika brand Anda lebih kecil dari kompetitor, list building juga harus. Ketika brand Anda lebih besar dari kompetitor, list building juga. Tapi targetnya itu akan berbeda. Ketika brand Anda lebih kecil dari kompetitor, Anda akan mengumpulkan list, edukasi mereka, kemudian branding, kemudian misalnya follow up terus-menerus ya. Follow up. Nah, ketika brand Anda lebih besar dari kompetitor, list building Anda akan menargetkan atau pola komunikasi Anda bakal lebih ke arah membentuk mereka menjadi loyal customer, repeat order, dan juga nanti memberikan hal-hal yang agar mereka tidak diakuisisi ya. Sisi oleh kompetitor. Nah, itu misalnya berbeda di targetnya. Jadi list building, sales versus list building itu nggak bisa dipilih salah satu, karena
pasti melakukan, kedua-duanya pasti melakukan. Ketika teman-teman pengen melakukan sales, setelahnya itu harus list building, mengumpulkan data-data customer. Ketika teman-teman melakukan list building kan tujuannya juga buat sales, itu buat terjadinya sebuah penjualan. Jadi pembedanya mana yang duluan itu hanya berdasarkan materi yang disebutkan tadi. Misalnya main di market mana, kompetitor seperti apa, perbandingan harga seperti apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang bakal, oh, saya mau pasang strategi ini dong, strategi apa misalnya ya, strategi list building duluan karena saya seperti ini. Nah, jadi plan perencanaannya pada materi ini saya pengen teman-teman bisa memahami, oh ternyata seperti ini, perencanaan saya harus seperti ini nih, karena market yang saya incar seperti ini, baru bisa lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya otomatis riset market. Nah, marketnya sudah riset belum? Seperti apa? Baru lakukan setup dan setting-setting sesuai kebutuhan. Jadi tool setup, setting dan apapun yang teman-teman gunakan itu berdasarkan perencanaan, bukan pakai toolsnya dulu baru berencana gitu. Itu biasanya lebih kacau, jadi budak tools gitu. Tapi kalau misalnya berencana dulu baru cari tools yang sesuai dengan kebutuhan itu biasanya jauh lebih efektif dan kita nggak ngeblank harus melakukan apa. Oke? Nah, di sini brand position yang terakhir. Nah, ini juga harus dengan keikhlasan ya, bandingin aja brandnya kita seperti apa, market mereka seperti apa. Walaupun di beberapa produk itu susah mengatur atau mengukur brand positionnya karena nggak ada nilai akuisisinya ya. Akuisisinya kita nggak tahu semua data penjualan orang yang butuh itu berapa karena di Indonesia agak cuman beberapa hal aja yang ada uh, patokan market share-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian untuk tutorial kali ini. Bukan tutorial sih ini, materi sharing-sharing saya. Jadi teman-teman jangan merasa diguruin, ini saya cuman berbagi aja di yang apa yang saya ketahui dan dengan bahasa yang saya sampaikan mungkin terlalu santai ya. Nah, jadi selanjutnya saya bakal bahas materi yang nanti aja saya kasih tahu. Pokoknya semoga bermanfaat materinya. Saya Fadli dari Regrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.